Stopped him, man! I swear to God, I stopped him! Go ahead and get him your last prayer. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan menarik berjudul Training Day. Bercerita tentang para mafia Rusia yang memanfaatkan seorang polisi Amerika. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang mengasuh bayi mereka dan diberitahu kalau si suami ini bernama Jack yang merupakan seorang polisi junior. Tak lama Jack segera bersiap karena dirinya harus pergi bekerja. Namun di waktu yang sama Jack mendapat panggilan telepon dari seniornya di kepolisian yang meminta Jack untuk cepat datang ke sebuah kedai kopi. Tanpa menunggu lama, Jack langsung pergi ke kedai kopi tersebut. Sesampainya di sana, ini dia senior Jack di kepolisian yang bernama Alonso Harris dan dialah yang selama ini banyak mendidik Jack. Diberitahu jika Harris ini terkenal sebagai polisi terbaik dan sangat disegani di kota tersebut. Kemudian Harris mengatakan kalau mulai sekarang Jack akan menjadi partner Harris dan itu semua adalah perintah langsung dari kantor pusat. Harris juga berjanji akan mengajari Jack menjadi polisi yang hebat dan tangguh seperti dirinya. Setelah mengobrol panjang, Harris lalu mengajak Jack untuk berkeliling kota sambil berpatroli. Ketika sedang asik berpatroli, tak sengaja Harris melihat sekelompok pemuda yang sepertinya sedang bertransaksi barang haram. Setelah transaksinya selesai, Harris dan Jack langsung mengikuti mobil dari para pemuda tersebut. Di tengah perjalanan, Harris tiba-tiba menghentikan mobil dari para pemuda itu lalu merampas semua barang haramnya. Di sini Harris memperingati mereka agar tidak sekali-kali lagi berurusan dengan barang itu jika tidak ingin masuk penjara. Kemudian Harris membiarkan para pemuda tersebut pergi sementara untuk barangnya diamankan oleh Harris. Di tengah perjalanan, Harris meminta Jack agar mencicipi barang tersebut untuk memastikan apakah barang itu asli atau tidak. Mendengar hal itu, tentunya Jack menolak karena selama ini ia tidak pernah sekalipun mau mencicipi barang tersebut. Namun tiba-tiba Harris menodong Jack dan memaksanya agar mencoba barangnya sekarang juga. Di sini Jack sempat merasa aneh kepada Harris kenapa Harris sampai memaksanya seperti itu hingga Jack yang tidak mau terjadi sesuatu kepadanya dengan terpaksa ia pun menuruti permintaan Harris. Setelah itu Harris membawa Jack untuk berkunjung ke salah satu rumah informannya. Shit. Why did you do this to me? Setibanya di sana, Harris langsung mengenalkan Jack kepada si informan yang merupakan mantan pensiunan polisi hingga mereka pun lanjut mengobrol. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Harris dan Jack yang kembali berpatroli. Di sini Jack tak sengaja melihat dua orang begundal yang hendak memperkaos seorang wanita. Dengan sigap, Jack meminta Harris agar menghentikan mobilnya untuk menyelamatkan wanita tersebut. Lalu dua orang begundal itu sempat melakukan perlawanan hingga terjadilah baku hantam. Namun pada akhirnya Jack dapat melumpuhkan dua orang begundal tersebut. Kemudian si wanita berterima kasih kepada Jack dan Harris lalu ia pun pergi dari sana.
Ketika Jack akan pergi juga, tak sengaja ia menemukan dompet merah milik si wanita tadi. Di sini Jack pun langsung mengambil dompet tersebut dan berniat akan mengembalikannya nanti. Setelah itu, Haris dan Jack pergi ke suatu tempat yang disinyalir tempat peredaran barang haram untuk memburu si pengedarnya. Setibanya di sana, Haris berhasil menemukan si pengedar yang memakai kursi roda. Sementara itu, si pengedar yang telah sadar jika Jack dan Haris adalah polisi, ia pun segera mencoba kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Hingga pada akhirnya Jack dan Haris berhasil menangkap si pengedar tersebut. Di sini Haris langsung menginterogasi si pengedar untuk menanyakan siapakah bandar yang sudah memasok kepada si pengedar. Si pengedar yang ketakutan, ia pun mengatakan jika bandarnya adalah seorang pria bernama Sandman. Namun si pengedar bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui keberadaan Sandman sekarang. Setelah mengetahui informasi tersebut, Haris dan Jack memutuskan untuk pergi dengan meninggalkan si pengedar begitu saja. Sick of this shit, man. Di tengah perjalanan, Haris menghubungi informannya untuk menanyakan perihal di mana keberadaan Sandman. Kebetulan sekali si informan tahu alamat Sandman hingga ia pun langsung memberitahukannya kepada Haris. Dengan cepat, Haris dan Jack segera pergi menuju kediaman rumah Sandman saat itu juga. Sesampainya di sana, Haris dan Jack langsung masuk ke dalam, namun mereka hanya menemukan seorang wanita beserta satu bocil laki-laki. Di sini Haris meminta Jack agar menjaga si wanita dan bocil tersebut, sementara dirinya akan menggeledah seisi rumahnya. Ma'am, please stay seated. Ma'am, do me a favor and just be quiet. Setelah cukup lama digeledah, si wanita mengatakan jika di rumah ini tidak ada orang yang bernama Sandman dan kemungkinan mereka telah salah alamat. Pada akhirnya Haris dan Jack memutuskan untuk pergi dari sana. Thanks for your cooperation. Let's go. Lalu ketika mereka akan memasuki mobil, tiba-tiba si wanita tadi berteriak dan meminta kepada semua tetangganya agar menangkap Haris. Rupanya saat Haris menggeledah rumahnya tadi, Haris malah mencuri uang milik si wanita. Kemudian semua tetangga si wanita yang merupakan anggota gangster, mereka pun langsung menembaki mobil Haris. Beruntung Haris dan Jack berhasil kabur sebelum mereka berdua tewas di tangan para gangster tersebut. Di tengah perjalanan, Jack bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Haris sampai mereka berdua tiba-tiba diserang. Namun Haris malah tertawa dan ia tidak mau memberitahu Jack kalau dirinya telah mengambil uang milik si wanita. Kemudian mereka berdua turun lalu lanjut mengobrol di pinggir jalan. Di sini Haris meminta Jack supaya tidak terlalu banyak bertanya tentang apa yang ia lakukan. Sebab untuk menjadi polisi hebat, salah satunya yaitu tidak terlalu banyak bicara. Keesokan harinya, Haris membawa Jack untuk mampir ke rumahnya. Ternyata selama ini Haris tinggal di sebuah komplek tempat para gangster berkumpul. Kemudian Haris membawa Jack masuk ke dalam dan sempat memperkenalkannya kepada istri dan anak Haris. Nice to meet you. Come in, welcome to my house. How you doing? Setelah cukup lama di sana, Haris mengajak Jack untuk pergi karena siang ini mereka akan rapat dengan para petinggi polisi. Singkatnya, Haris langsung mengikuti rapat dengan para petinggi polisi. Rupanya rapat tersebut membahas tentang Sandman, si bandar barang haram yang belum juga berhasil ditangkap sampai sekarang. Para petinggi polisi ternyata sudah mengetahui siapa Sandman sebenarnya, berikut di mana keberadaan Sandman. Kemudian para petinggi polisi itu juga menjelaskan kalau mereka akan memberikan 4 orang anggota tambahan agar Haris bisa cepat menangkap Sandman. Mendengar hal itu, Haris pun setuju dan mulai besok mereka akan turun untuk memburu Sandman, si bandar barang haram. Di hari selanjutnya memperlihatkan 4 orang anggota tambahan yang bertemu dengan Haris dan juga Jack di atas gedung. Di sini Haris yang ditugaskan untuk memimpin, ia pun langsung mengatur strategi demi bisa menangkap Sandman.
Setelah semuanya mengerti, mereka langsung pergi untuk memulai misinya. Singkatnya, mereka tiba di rumah Sandman dan secara diam-diam mereka masuk ke dalam dan langsung menodong Sandman. Ternyata Sandman yang selama ini diburu kepolisian tak lain adalah si informan yang selalu berkomunikasi dengan Haris. Di sini Haris langsung menginterogasi Sandman dan memintanya untuk menyerahkan semua barang haram berikut dengan semua uang miliknya. Tak ada pilihan lain, Sandman alias informan akhirnya memberitahu jika semua uang hasil penjualan barang haram ia simpan di dalam peti yang dikubur di tanah. Sementara untuk semua barang haramnya telah habis dijual kepada bandar lain yang berasal dari Cina. Mendengar penjelasan tersebut, dengan cepat Haris meminta beberapa orang untuk menggali tanah lalu mengambil uang Sandman. Right here. Setelah mendapatkan semua uangnya, Haris berencana untuk membagi rata uang tersebut dan tidak akan ia berikan kepada para petinggi polisi. Semua orang yang ada di sana setuju dengan rencana Haris kecuali Jack. Kemudian tanpa ragu, Haris langsung menghabisi Sandman dengan cara menembaknya. Shit done, you gotta get it done yourself. Jack yang melihat hal tersebut, ia pun sempat marah karena para petinggi polisi meminta mereka menangkap Sandman secara hidup bukan malah menghabisinya. Namun semua ini Haris lakukan agar dirinya bisa mengarang cerita karena Haris akan tetap membagi rata semua uangnya. Kemudian Haris langsung menodong Jack dan meminta Jack agar tidak ikut campur jika dirinya tidak ingin mati seperti Sandman. Namun tanpa disangka kali ini Jack melawan dan balik menodong Haris. Tapi sayang, Jack tidak tega menghabisi Haris hingga ia pun memilih untuk tutup mulut dan tidak mau ikut campur dengan semua rencana Haris. Beberapa jam kemudian memperlihatkan tim evakuasi datang ke TKP. Terlihat Jack yang mulai tidak suka dengan Haris, namun ia masih penasaran dengan apa yang sebenarnya Haris inginkan dan kenapa Haris sampai melakukan hal tersebut. Kemudian Haris mengajak Jack mengobrol di dalam mobil. Lalu ia memohon kepada Jack agar tidak melaporkan tentang uang Sandman yang ia bawa. Di sini Jack berjanji tidak akan mengatakan hal tersebut, namun ia meminta agar Haris jujur apa yang sebenarnya Haris inginkan. Haris menjawab jika nanti Jack akan tahu sendiri. Malam harinya, Haris meminta Jack untuk menemaninya datang ke markas mafia Rusia. Sesampainya di sana, Haris membawa 2 dus berisi uang yang akan ia setorkan kepada para mafia Rusia tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam, Haris mengenalkan Jack kepada para mafia Rusia itu serta memberikan 2 dus berisi uangnya. Kemudian Haris meminta izin pergi ke toilet sementara Jack mencoba berbaur dengan para mafia Rusia yang ada di sana. Jokers are wild. Lalu salah satu anggota mafia yang berkepala pelontos meminta Jack agar menyerahkan senjatanya karena di sini tidak boleh ada tamu yang membawa senjata. Tanpa ragu, Jack pun langsung memberikan senjatanya. Kemudian si ketua mafia Rusia melihat ke jendela dan mengatakan jika mobil Haris sudah tidak ada, yang artinya Haris telah meninggalkan Jack. Jack pun mencoba melihatnya secara langsung dan ternyata benar jika Haris telah pergi meninggalkan Jack. Di sini Jack belum mengerti apa yang sebenarnya Haris lakukan hingga ia pun menanyakannya kepada si bos mafia Rusia. Kemudian si bos mafia menceritakan jika sudah dari dulu Haris sebenarnya adalah polisi korup. Bahkan 1 tahun yang lalu Haris diperintah untuk mendampingi pejabat dari Rusia yang akan membeli tanah di Amerika. Namun Haris yang korup malah menghabisi pejabat Rusia itu lalu mengambil semua uangnya. Keluarga si pejabat yang tidak terima, mereka pun menyewa si bos mafia Rusia ini untuk menghabisi Haris dengan bayaran $1 juta. Ruthless, by the way. I like that. Hingga ketika Haris akan dihabisi, Haris membuat perjanjian dengan si bos mafia jika dirinya sanggup membayar $1,2 juta per bulan asalkan si bos mafia mau membebaskan Haris. Mulai dari sanalah mereka sepakat dan setiap bulannya Haris selalu setor $1,2 juta kepada si bos mafia.
Mendengar penjelasan itu, akhirnya Jack mengerti kenapa Haris selalu melakukan segala cara demi bisa mendapatkan uang, yaitu untuk store kepada si bos mafia Rusia ini. Kemudian Jack yang sadar kalau dirinya pasti akan dihabisi oleh para mafia Rusia itu, dengan cepat Jack mencoba melawan sampai terjadilah baku hantam. Namun karena kalah jumlah, Jack berhasil ditumbangkan lalu akan segera dihabisi. Jack diseret ke toilet karena para mafia itu akan menghabisi Jack di dalam toilet. Hingga ketika hendak dihabisi, tak sengaja si pelontos menemukan dompet berwarna merah, yaitu dompet si wanita yang dulu pernah diselamatkan oleh Jack. Si ketua mafia pun menanyakan dari mana Jack mendapatkan dompet tersebut, karena ternyata si wanita pemilik dompet ini adalah sepupu si bos mafia. Jack menjawab kalau dulu ia pernah menyelamatkan wanita itu saat hendak diperkaos oleh 2 orang begundal. Stop him, man! I swear to God, I stopped him! Go ahead and get him your last prayer. In MacArthur Park! Where? MacArthur Park! Si bos mafia yang ingin memastikan kebenarannya, ia pun langsung menghubungi sepupunya dan bertanya mengenai perihal tersebut. Di sini sepupunya mengatakan jika benar dulu ia pernah diselamatkan oleh polisi berkulit putih saat hendak diperkaos oleh 2 orang begundal. Pada akhirnya si bos mafia tidak jadi menghabisi Jack sebagai bentuk balas budi karena Jack telah menyelamatkan sepupunya. Setelah itu Jack berniat pergi ke rumah Haris untuk memberikannya pelajaran. Jack yang tidak membawa kendaraan, ia pun dengan terpaksa harus menaiki kendaraan umum. Singkatnya, Jack sudah sampai di rumah Haris, namun ia tidak bisa masuk karena semua pintunya telah terkunci. Kemudian Jack tak sengaja bertemu dengan si bocil anaknya Haris dan Jack langsung merayunya untuk membukakan pintu. Pada akhirnya si bocil mau membuka kunci sehingga Jack sekarang bisa masuk ke dalam. Setelah itu Jack langsung menodongkan pistol sambil mencari Haris di setiap ruangan. Hingga pada akhirnya Jack berhasil menemukan Haris yang sedang berada di dalam kamar. Terlihat Haris yang sangat santai lalu mengatakan kalau Jack telah berhasil menjadi polisi hebat seperti dirinya. Namun Jack yang sudah sangat muak, ia pun tetap berniat akan menangkap Haris dan melaporkannya kepada para petinggi polisi. Haris yang tidak terima akan hal itu, ia pun mencoba melakukan perlawanan hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Jack sempat menyelamatkan anak Haris dan menenangkan istrinya. Namun kesempatan itu Haris gunakan untuk kabur sehingga Jack langsung mengejarnya lagi. Aksi kejar-kejaran itu sampai ke atap rumah dan barulah di sini Jack dan Haris melakukan perduelan. Haris yang lebih berpengalaman tentunya dapat melumpuhkan Jack dengan cukup mudah. Tapi di sini Haris tidak berniat menghabisi Jack dan Haris hanya meninggalkan Jack begitu saja. Hingga ketika Haris akan pergi menggunakan mobil, tiba-tiba Jack menjatuhkan diri tepat di atas kap mobil Haris. Lalu ketika Jack akan membawa Haris ke kantor polisi, tiba-tiba datanglah para gangster tetangga Haris yang langsung mengelilingi Jack. Di sini Haris sempat meminta bantuan kepada para gangster itu agar segera menghabisi Jack. Namun para gangster itu tidak mau ikut campur dan sesuai peraturan komplek, jika ada yang berduel di wilayah ini maka duelnya harus diselesaikan sampai tuntas oleh orang yang bersangkutan. Kemudian salah satu anggota gangster meletakkan senjata di dekat Haris lalu menyuruh Haris untuk melawan Jack sesuai peraturan di wilayah mereka. Namun ketika Haris hendak mengambil senjata tersebut, dengan cepat Jack langsung menembak bokongnya. Di sini Jack sempat ingin menghabisi Haris, akan tetapi seketika Jack teringat bagaimanapun juga Haris ini adalah polisi senior yang pernah mengajari Jack banyak hal. Jack pun memilih untuk mencopot lencana polisi milik Haris saja lalu menyuruh Haris agar pergi sejauh mungkin. Kemudian para gangster itu juga meminta Haris agar pergi dari wilayah ini jika Haris masih ingin hidup. Pada akhirnya Haris pun pergi dengan menggunakan mobilnya.
Di tengah perjalanan, Haris menghentikan mobilnya di lampu merah. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang juga berhenti tepat di samping mobil Haris. Seketika Haris pun menyadari suatu hal dan ia segera bergegas untuk pergi. Namun baru saja menginjak gas, tiba-tiba Haris dihadang oleh satu mobil yang langsung memberondong Haris dengan tembakan. Ternyata orang-orang ini adalah keluarga si pejabat dari Rusia yang masih tidak terima karena Haris telah menghabisi si pejabat Rusia. Diketahui mereka sampai turun tangan karena sudah 1 tahun si bos mafia suruhannya belum juga berhasil menghabisi Haris. Karena kita tahu jika Haris telah menyogok si bos mafia tersebut dengan bayaran yang lebih tinggi. Terlihat Haris yang masih bertahan lalu mencoba keluar dari mobil. Namun ketika keluar, Haris kembali diberondong oleh tembakan sampai membuatnya koit di tempat. Setelah memastikan jika Haris telah benar-benar koit, para keluarga si pejabat Rusia itu pun pergi dengan meninggalkan Haris begitu saja. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.